Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat, meski cuaca tidak jelas, kadang pagi hujan, tengah malam hujan, subuh hujan ya. Tetapi saya berharap Bapak Ibu tetap dalam kondisi yang sehat walafiat. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan buat penjagaan, pemeliharaan, dan perlindungan dari Tuhan yang sudah kami rasakan setiap hari, setiap detak napas kami, setiap hembusan napas kami menyadari kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan, firman-Mu saat ini Tuhan, kami mau belajar, kiranya Tuhan Engkau memampukan kami untuk memahaminya, dan selanjutnya kami rindu untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kembali saat ini kita belajar di dalam kitab Yesaya. Kalau kemarin Yesaya 6 ayat 1 sampai 7, hari ini kita belajar tetap di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 8 sampai 10 saja. Dan pada saat ini saya memberikan tema yaitu panggilan Tuhan. Puji Tuhan. Panggilan Tuhan, panggilan untuk melayani, ada juga panggilan dari kita orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Puji Tuhan. Apapun bentuknya panggilan Tuhan terhadap kita, kalau kita mau meresponi dan kita mau belajar melakukan, sangat indah. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya akan membaca di dalam ayat 8 sampai 10, demikian bunyinya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarkanlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggapi jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita tahu Yesaya dipanggil Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, untuk mereka bertobat, mereka datang lagi kepada Tuhan menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Tetapi kenyataannya memang itulah bangsa Israel, bangsa yang keras, bangsa yang sulit untuk diatur. Tetapi bukan Tuhan kalau tidak panjang sabar. Maka diutuslah Yesaya untuk kembali meluruskan atau membenahi kehidupan orang-orang Israel. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya orang Israel ini mau melihat kebenarannya. Ya, Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Suatu keberanian dan kesiapan yang diambil sendiri oleh Yesaya, tanpa didorong-dorong, tanpa dipaksa. Yesaya menyampaikan firman, meski pesan firman tidak diterima dengan orang-orang Israel. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyadari mungkin dalam panggilan Tuhan melayani di gereja, kita kadang ada yang dipaksa-paksa. Ayo kamu pasti bisa, didorong-dorong. Yang kita lihat Yesaya ini adalah inisiatifnya. Waktu Tuhan bertanya siapa yang aku utus, secara otomatis Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Wow, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan itu sengaja membuat mereka tidak mampu untuk bertobat. Maksudnya orang-orang Israel itu tidak bisa bertobat. Ya, bukan Tuhan tidak bisa, pasti Tuhan itu bisa. Tetapi konsekuen dari orang-orang Israel ini, dari pemberontakan mereka ini, ketidaktaatan mereka ini,
penolakan terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi-nabi ini membawa pada ketidakmampuan orang-orang Israel untuk tobat, untuk hidup yang dipulihkan. Oleh karena itu, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, kadang-kadang ada mungkin terlalu berat untuk disampaikan. Bisa jadi yang menyampaikan firman, mereka sendiri punya pergumulan yang sama, punya tekanan hidup yang sama. Waktu akan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi di dalam surat 2 Timotius 4 ayat kedua mengingatkan kita semua, Bapak Ibu, beritakan firman siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Sebab kita sebagai pemberita firman Tuhan, kita diharapkan untuk tidak, wah hari ini aku nggak bisa, aku lagi banyak masalah, aku lagi banyak problem. Di dalam 2 Timotius itu mengingatkan kita, baik atau tidak baik waktunya, kita harus siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan hal ini dilakukan oleh Yesaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya saat ini kita diajak untuk memiliki hati yang terbuka terhadap panggilan Allah. Dan kita juga mau melaksanakan tugas pelayanan itu dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan ikhlas. Bapak Ibu, saya percaya waktu Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan itu akan menguatkan kita sebagai penyampainya. Ya. Firman Tuhan itu akan memberi penghiburan, firman Tuhan itu akan menegur kehidupan kita dan juga jemaat ataupun anggota yang kita taburi dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, meskipun respon yang kita dapat tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi Roh Kudus akan menguatkan kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau Tuhan yang memanggil, pasti Tuhan akan menyertai. Kalau Tuhan yang membuka jalan, pasti bisa kita lewati. Karena Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya juga bersyukur banyak Bapak Ibu di gereja JSS yang melayani Tuhan. Dan saya bahagia sekali melihatnya. Ya. Meresponi bagaimana Tuhan memanggil dia untuk menjadi pelayannya. Dan itu dilakukannya seperti Yesaya meresponi panggilan Tuhan. Kiranya kita tetap melayani Tuhan sampai kapanpun. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap melayani. Karena itulah yang terindah dalam kehidupan kita. Bisa melayani Allah yang hidup dan jiwa-jiwa yang membutuhkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita tetap semangat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami terus memohon kekuatan, kesanggupan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, untuk kami meresponi panggilan Tuhan menjadi alat-Mu. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, perlengkapi kami dengan hikmat-Mu Tuhan, supaya apa yang kami sampaikan ini sungguh memberkati saudara-saudara kami, dan juga kehidupan kami secara pribadi. Boleh Tuhan ubah, Tuhan jamah menjadi indah di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur dan kami percaya di dalam Tuhan kami akan mampu, kami akan bisa, kami akan melewati hari-hari ini dalam panggilan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.